Bab 34. Istri untuk sang mafia. Arumi melompat menerjang tubuh Max untuk menjauhkan suaminya dari reruntuhan atap kamar tersebut. Akan tetapi, lampu yang ikut jatuh ternyata mengenai kaki Max. Brak, perang, arggggh. Astagfirullahaladzim, Mas. Arumi memekik kencang lantaran lampu tersebut sampai pecah ketika menjatuhi kaki Max. Cairan D4 segar seketika merembes dari koyakan luka yang terdapat pada anggota tubuh yang tertimpa reruntuhan. Sekuat tenaga Arumi menarik tubuh besar suaminya dan berusaha keluar dari kamar itu. Mas, kakimu bertempat rah. Tangis Arumi tak tega melihat luka itu menganga cukup besar. Max menahan sakit dan mencoba bangkit. Dia menarik lengan Arumi kemudian menariknya mendekati brankas. Tetapi, ledakan kembali terdengar. Bahkan seakan jatuh tak jauh dari atap bangunan itu. Dar, blamim. Lantai kembali bergetar dan atap runtuh menjatuhkan puing-puing. Hingga Arumi kembali menarik suaminya untuk mundur menjauh dari lemari brankas yang menempel pada dinding itu. Awas, Mas. Keduanya terjatuh, Arumi mengadu merasakan sakit pada sikunya. Dengan cepat, dia kembali membawa suaminya bangun untuk segera keluar dari kamar mereka. Jangan pikirkan harta, Mas. Kita harus segera keluar dari kamar ini. Lihatlah, atap kamar sudah hancur. Kalau ada ledakan lagi kita berdua bisa terkubur hidup-hidup di sini. Pekik Arumi menyadarkan suaminya yang masih bersikeras membawa harta simpanannya. Max menyeret kakinya, di saat itulah terdapat lagi ledakan hingga mereka berdua terpental ke dekat pintu. Uhuk. Arumi batuk hingga mengeluarkan cairan D4 segar dari mulutnya. Mas, panggilnya lirih sambil berusaha menggapai sosok di depannya. Tempat itu berabu sehingga Arumi tidak dapat melihat dengan jelas di mana suaminya berada. Belum lagi, rasa sakit yang ia rasakan di seluruh tulangnya akibat terpental tadi. Arumi, panggil Max juga. Ia berusaha bangkit kemudian menarik tangan istrinya. Bantu aku, berdiri agar kita bisa keluar. Arumi sekuat tenaga bangkit hingga langkahnya tersandung sesuatu. Dia meraih kotak di bawah kakinya. Kemudian mengambil isinya sebagian dengan memasukkannya ke dalam saku gamis. Aku hanya akan membawanya sedikit agar tidak memberatkan langkah kaki, batin Arumi. Kuasa Allah, hingga benda itu ikut terpental ke arahnya. Namun, Arumi tidak mau serakah dengan membawa semuanya. Susah payah mereka menuruni tangga. Di lantai bawah keadaan juga sama kacaunya. Max mengarahkan Arumi ke sebuah pintu yang menghubungkan mereka pada lorong bawah tanah. Ketika itu, Arumi melihat Naima dan Azura yang terluka. Mas, biarkan mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri. Semakin banyak orang maka pergerakan kita akan lambat. Tolak Max, dengan angkuh. Pikirnya, sudah risiko pekerjaan jika para pelayannya harus mati di tempat ini. Toh semua sudah ada perjanjiannya dengan gaji yang luar biasa tinggi. Karena itulah, para pekerja maupun anak buahnya rela menyerahkan jiwa dan raga mereka. Tapi, Mas, kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Arumi tetap bersikeras, kemudian melepas pegangannya pada Max dan beralih mendekati Naima. Kalian ikut kami. Satu ledakan lagi maka tempat ini akan rubuh, ajak Arumi pada kedua pelayan yang menatapnya nanar itu. Kedua kaki Azura patah, Nyonya. Aku tidak kuat untuk menggendongnya karena tanganku juga terluka,
kata Naima dengan raut sedih. Naima, kau pergilah. Jangan pedulikan aku di sini, kata Azura dengan napas tercekat. Arumi melihat keadaan Azura dengan penuh simpati, kemudian dia menoleh juga ke arah suaminya yang sedang menahan sakit pada kakinya. Maafkan aku, Azura. Suamiku juga terluka. Aku tidak sanggup membawamu, ucap Arumi penuh sesal sambil menarik tangan Naima. Tapi, Azura, Naima menatap Azura dengan mata berkaca-kaca. Pergilah. Naima pun terpaksa meninggalkan Azura dan ikut dengan Arumi serta Max masuk ke dalam terowongan. Hingga sebuah ledakan kembali terjadi dan mengakibatkan bangunan mewah itu bergetar hebat. Astagfirullah. Arumi memeluk tubuh Max dengan erat hingga mereka terpental bersamaan. Sedikit lagi, kita sampai keluar, ucap Max pelan. Seluruh tubuhnya sakit bukan main. Arumi membuka matanya lalu bersyukur masih melihat suaminya hidup. Kemudian ia mencari keberadaan Naima. Dan ternyata, wanita muda itu berada tak jauh dari kakinya. Keadaan Naima sama mengenaskannya dengan dirinya dan juga Max. Sekujur tubuh mereka lebam, dan darah tak ayal mereka muntahkan dari dalam dada. Ketiganya beringsut susah payah hingga mencapai cahaya, yang menandakan pintu keluar ujung dari terowongan ini. Max menekan sisi batu pada terowongan hingga pintu batu itu bergeser. Di mana ini, Mas? Kenapa hutan? Tanya Arumi bingung. Ikut saja. Aku tahu jalan ini menuju kemana, jawab Max. Di saat bersamaan, mereka bertiga kembali mendengar ledakan keras sebanyak 3 kali. Mereka jatuh tersungkur akibat getarannya yang dahsyat. Entah apa yang terjadi pada bangunan mewah itu dan juga orang-orang Max di sana. Max menoleh. Dia melihat kobaran api yang tinggi. Menandakan bahwa apa yang ia miliki saat ini musnah seketika. Tidak, Kek. Ini semua tidak mungkin terjadi. Siapa orang brengsek yang berani melenyapkan milikku? Teriak Max, kencang, hingga urat berwarna kebiruan mencuat di leher serta pelipisnya. Mas, sabarlah, ujar Arumi. Ia menarik suaminya serta mendudukkannya. Merobek bagian bawah gamisnya untuk membalut luka menganga di kaki, Max. Kita harus segera pergi dari sini. Aku harus selamat untuk membalas perlakuan mereka. Geram, Max dengan geraman menyeramkan seperti tiger. Jangan pikirkan itu, Mas. Kita harus selamat dulu, itu yang terpenting. Ayo, ucap Arumi seraya kembali memapas suaminya walaupun dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk itu. Naima mengekor di belakang. Hingga desingan peluru menghujani sisi tubuh mereka bertiga. Ah! Kita ditembaki, Tuan! Teriak Naima. Untung saja, tak satupun peluru yang mengenainya. Hal tersebut membuat Max semakin mempercepat jalannya. Benar-benar, sial. Umpat Max, geram. Dia memutar cincin berlian di jarinya. Namun, betapa kagetnya saat Max justru tidak menemukan benda itu. Di mana cincinnya? Pekik Max, terkejut. Sudahlah, Mas. Ayo kita lari lagi. Musuh sepertinya semakin mendekat, kata Arumi, mengingatkan Max bahwa situasi lebih gawat dari sekedar kehilangan cincin peninggalan nenek moyang. Di tempat lain, semua beres, Ketua Ma. Seru wanita cantik mendayu, dengan pakaian kurang bahannya. Hingga menampilkan setiap belahan serta L3 kuk tubuhnya yang molek menggoda. La berjalan gemulai, menghampiri meja besar.
di mana ada seorang pria yang sedang menumpangkan kedua kakinya ke atas meja tersebut. Tubuh pria yang berbalut kemeja berwarna biru dongker itu, terlihat rebah di atas kursi putar, dengan mata terpejam. Namun, terlihat senyum smirk tercetak dari kedua bibir tipisnya. "Kau hebat, kucing liarku. Aku cukup puas dengan hasil kerjamu," puji seorang pria parubaya dengan wajah khas Asia. Kulitnya yang coklat, alis mata dan bibir yang sedikit tebal, hidung bangir, rambut hitam legam sepundak, serta postur tubuh yang masih terjaga di usianya yang sudah hampir kepala 5. Menandakan betapa gagahnya dia di usianya yang tidak lagi muda ini. Pria ini terlihat telah berganti posisi, dengan menegakkan tubuhnya. Sedangkan W4 Nita berbaju minim itu telah ia tarik untuk berada di P4 engkuannya. "Aku telah menghancurkannya hingga ke akar. Anak haram kurang ajar itu tidak akan bertahan hidup dengan puluhan rudal yang kukirim ke kediamannya," ucap wanita bermata sipit itu dengan senyum menggoda, seraya mengelus rahang pria itu. Bab 35. Kerja yang bagus. Sekarang, hanya akulah yang pantas berkuasa. Aku harus berterima kasih dengan arwah Oliver Zhang, kata pria yang bernama Ma, yang masih keturunan Tionghoa itu. Dia merupakan saudara satu kakek dengan ibu dari Max. Dia salah satu orang yang tidak terima akan kematian wanita itu di tangan anak angkatnya. Dan, sudah lama ingin menggulingkan kekuasaan Max Stewart. "Tuan Ma, Anda memang yang paling pantas menduduki tahta sebagai pemimpin mafia terkuat dan ditakuti. Anda yang paling cerdik sekaligus licik. Anda membiarkan anak muda itu menghabisi semua pesaing kita. Sehingga, tangan Anda bersih dan juga hemat tenaga. Aku sangat bangga padamu, Tuan Ma," puji wanita itu yang memiliki tato naga di punggungnya. "Semua berkat ide gilamu, kucing liarku. Kita akan memimpin dunia gelap ini bersama-sama." Setelahnya pria yang bernama Ma itu tertawa dengan keras. Hingga pada akhirnya mereka berdua melampiaskan H4 serat yang ditunggangi oleh N4 Suseton. Sementara itu, Arumi susah payah memapah tubuh Max yang kekar itu dengan tubuh rampingnya yang terasa sakit di mana-mana. Akan tetapi, Arumi bertekad bisa keluar dari hutan itu dan akan membawa Max pergi dari tempat ini. Tubuh Max semakin lemah. Pria itu bahkan semakin kesulitan untuk bernapas. Arumi semakin panik dan kembali menangis. "Mas, bertahanlah. Ayo, kita harus jalan lagi. Aku tidak mau kita semua tertembak dan mati di sini," ucap Arumi sambil menahan isaknya di tenggorokan. Tanpa Arumi tahu, bahwa Max terkena tembakan pada bagian pinggangnya. Pria itu menyembunyikannya sejak tadi. Namun, rasa sakit yang mendera serta D4 rah yang keluar, mengakibatkan tubuhnya lemah. Ia merasa tak sanggup bertahan lagi. "Kau, pergilah dengan dia. Tinggalkan aku di sini," usir Max, seraya menunjuk Naima yang seketika mendelik takut. Meskipun sedang kesakitan, tetap saja tatapan Max itu menyeramkan baginya. "Tidak, Mas. Demi Allah, apapun yang terjadi Arumi tidak akan meninggalkanmu sendirian. Seorang istri harus menemani suaminya dalam segala keadaan. Aku yakin, kita akan selamat dengan pertolongan Allah. Mari, Mas, kita sama berusaha, berdoa dan berserah padanya," ucap Arumi yang kini sudah berhenti menangis. Arumi mendudukkan Max dan menyandarkannya di batang pohon. Lalu Arumi terperangah kaget lantaran menemukan luka tembak pada pinggang suaminya. "Astagfirullah. Jadi kamu terkena tembakan, Mas?" Pekik Arumi keget.
Ia pun buru-buru memotong lagi bagian bawah gamisnya untuk menyumpal luka. Sedangkan, Naima juga melakukan hal yang sama pada bawah dressnya. Arumi merogoh saku pada pakaian suaminya untuk mencari sesuatu. Di mana barang itu? Apakah Mas membawanya? Tanya Arumi pada suaminya yang setengah sadar itu. Di saku celana, jawab Max. Entah kenapa dia lupa dengan obat andalannya. Kepanikan dan rasa kehilangan membuat otaknya buntu. Arumi akhirnya menemukan obat itu, lalu memasukkannya ke dalam mulut Max. Ayo, telan Mas. Kamu harus kuat dan selamat. Setelah kita keluar dari hutan ini, Arumi akan membawamu ke desa kelahiranku, batin Arumi. La sengaja tak mengatakannya karena khawatir suaminya akan menolak. Arumi bertekad akan membawa suaminya jauh dari dunianya yang mengerikan ini. Beberapa saat kemudian, keadaan Max lebih baik dari sebelumnya. Keadaan hutan yang pekat dan gelap semakin menyulitkan langkah mereka bertiga. Arumi hanya bisa berzikir di dalam hatinya, memohon pertolongan dari Tuhannya yang Maha Kuasa. Benar saja, malam ini Allah mencerahkan langit hingga bulan yang berbentuk bulat sempurna sedikit menerangi jalan setapak di hutan tersebut. Hingga, tak lama fajar menyingsing. Dan Max pada akhirnya ambruk di pinggir hutan. Astagfirullah, Mas. Pekik Arumi ikut terjatuh juga. Karena tubuh Max yang berat, sehingga dia yang sedang memapah ikutan terpelanting. Nyonya, nampaknya Tuan pingsan, kata Naima ikut prihatin akan keadaan majikannya ini. Tadi Naima dan Arumi sudah ikutan meminum obat penghilang rasa sakit yang Max konsumsi. Sehingga mereka bisa bertahan dari luka yang mendera tubuh keduanya. Namun, keadaan Max yang terluka parah dan kehilangan banyak darah membuat pria itu akhirnya tumbang juga. Naima, tolong jaga suamiku sebentar. Aku akan mencari pertolongan dengan kendaraan yang mungkin melewati pinggiran hutan ini, kata Arumi, yang dengan terpaksa meninggalkan Max dengan pelayan muda itu. Naima mengangguk meskipun nampak gurat takut di wajahnya. Arumi mengedarkan pandangan ke tepian jalan pinggiran hutan yang sepi itu. Fajar belum lama menyingsing, bahkan embun masih nampak di dedaunan. Arumi mengumpulkan air embut tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian ia berlari cepat menghampiri suaminya yang tergeletak tak berdaya. Dengan cepat, Arumi mendongakkan wajah Max, lalu mendekatkan bibirnya. Arumi memberi minum suaminya dari mulutnya langsung. Maaf, Mas. Hanya dengan cara ini Arumi bisa memberikan air padamu. Sadarlah, ucapnya pelan penuh harapan. Naima yang melihat adegan itu meneteskan air matanya. Betapa ia melihat kesungguhan hati dan kasih sayang dari istri majikannya ini, meskipun ia telah mendapatkan perlakuan tak hormat dan kasar dari Max. Perlahan-lahan, kedua mata Max terbuka. Tatapan sayu itu menatap Arumi dalam. Pergilah. Aku pasti akan mati. Max kembali mengusir Arumi dengan suaranya yang lemah. Mas, tidak ada satupun manusia atau makhluk hidup lainnya yang tahu kapan kematiannya. Sejatinya, nyawa dan ruh kita ini hanyalah milik Allah, ucap Arumi menguatkan dadanya yang sesak. Rasa cintanya yang mulai tumbuh untuk Max, membuat ada rasa tak rela jika dirinya harus kehilangan pria itu. Max menyeringai dengan keadaannya yang lemah itu. Tuhan tidak pernah berpihak padaku. Dia kali ini mengalahkanku. Biarkan aku menemuinya dan mengajukan banding akan segala penderitaanku selama di dunia.
Tukas Max, dengan napas yang mulai susah. Berhentilah menyalahkan Allah atas segala yang terjadi dalam hidupmu, Mas. Bertaubatlah dan mohon keselamatan. Semoga Allah memberikanmu waktu untuk kembali ke jalan yang lurus. Semoga Allah masih memberikanmu kesempatan untuk merasakan iman dan Islam dengan sebenar-benarnya, tutur Arumi, penuh harap dengan tatapannya yang tak lepas dari Max saat ini. Tanpa ia sadari, ada sosok gadis muda yang mengangkat kedua belah tangannya kemudian mengamini doanya barusan. Naima mengusap wajahnya yang bersimbah air mata. Ia berharap Tuhannya memberikan kesempatan itu juga padanya. Tak lama, Arumi mendengar suara deru kendaraan dari kejauhan. Arumi pun melesat cepat kemudian berlari ke tengah jalan. Ia berniat menghadang kendaraan itu agar menolong mereka. Namun, Arumi tak tahu kalau kendaraan tersebut sejenis truk besar. Sehingga, Max yang bersandar mencoba bangkit untuk menghentikan kegilaan istrinya itu. Alih-alih meminta pertolongan, malah dirinya yang tertabrak bahkan terlindas. "Hentikan dia, kumohon," pinta Max, akhirnya pada Naima. Tubuhnya yang lemas tak sanggup bangkit. "Nyonya, awas," pekik Naima ketika badan truk itu semakin dekat dengan Arumi. "Allahu Akbar!" Arumi berteriak, seraya memejamkan kedua mata dengan tetap membentangkan kedua tangannya. Ia yakin bahwa Allah akan menolongnya saat ini. "Cekit, bro, Arumi,"